Pemerintah Kabupaten Luwu Tibur di bawah Nahkoda Bupati Irwan Bahrisyam dan Wakil Bupati Puspawati Husler di usianya yang belum genap setahun mulai memperlihatkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang kini berjalan di berbagai titik. Infrastruktur yang diprioritaskan oleh Irwan dan Puspawati untuk secepatnya terbangun merupakan sarana pelayanan publik dan fasilitas umum. Saat ini saya sedang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Atue, yang menjadi lokasi pelebaran jalan yang saat ini dikerjakan menjadi 2 jalur dan juga lokasi pembangunan gerbang masuk ibu kota Malili. Pekerjaan ini menjawab persoalan lama dan juga keluhan warga selama ini, yakni ruas jalan yang sempit, padat, dan juga rawan kecelakaan. Dari data Polres Luwu Tibur, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 2023 sampai 2024 mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi jalan yang tidak memadai. Meski ruas jalan ini berstatus jalan nasional, pemerintah Kabupaten Luwu Tibur tak ingin membiarkan kondisi jalan ini terus berlarut-larut. Bupati Irwan pun menandatangani MOU penyerahan sementara status jalan nasional di ruas Tarengge hingga Malili ini agar dapat dikerjakan menggunakan anggaran APBD Luwu Timur. Salah satu isi MOU-nya itu ialah penanganan jalan nasional yang berada di ruas Tarengge, batas kota Malili. Dengan detail pelaksanaannya direncanakan sekitar 2,7 km sampai di akhir titik ruas Tarengge, gerbang Malili. Kenapa pemerintah daerah mengambil ruas ini? Salah satunya karena pertama ini ruas jalan ini sudah tidak standar lagi. Berdasarkan kewenangan jalan nasional itu standarnya minimal 7,5 meter. Sementara kondisi existing di lapangan itu 4,5 meter. Di samping itu juga angka laka lantas tiap tahunnya itu bertambah akibat dari kapasitas jalan yang sudah tidak memadai. Di Atue, pemerintah juga menyesuaikan kembali rencana bangunan rumah sakit yang sebelumnya diperuntukkan untuk pelayanan umum. Namun, setelah melalui kajian struktur, bangunan ini dianggap kurang representatif sehingga konsepnya diubah dengan mengutamakan layanan unggulan di bidang gigi dan mulut. Sebagai gantinya, RSUD tipe B segera dibangun di ibu kota Malili dengan layanan spesialis yang lebih lengkap. Bangunan ini awalnya diproyeksikan menjadi rumah sakit tipe C. Namun setelah melalui kajian struktur dan juga kebutuhan, konsepnya dialihkan menjadi rumah sakit Atue dengan layanan unggulan gigi dan mulut. Desain fasadnya pun diperbaharui agar terlihat lebih modern dan juga fungsional. Rumah sakit gigi dan mulut ini akan menjadi pusat layanan kesehatan gigi yang lebih lengkap, termasuk pelayanan spesialistik yang sebelumnya belum tersedia di daerah. Akan dibangun rumah sakit daerah Kabupaten Luwu Timur yang tepatnya akan dibangun di Malili, ya sudah direncanakan untuk menjadi rumah sakit dengan kelas B atau kelas yang lebih besar. Makanya rumah sakit ini dialihfungsikan sesuai dengan luasan bangunan yang ada menjadi rumah sakit umum Atue dengan layanan unggulan gigi dan mulut. Kenapa dipilih layanan unggulan gigi dan mulut? Karena di Kabupaten Luwu Timur ini SDM atau sumber daya dokter gigi spesialis itu mumpuni untuk dijadikan sebagai layanan unggulan. Tahap konstruksi mal pelayanan publik yang dibangun di kawasan Bundaran Batara Guru ini juga hampir rampung. Gedung ini akan menjadi pusat layanan satu pintu untuk urusan administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan lembaga vertikal seperti Samsat dan kepolisian. Tepat di belakang saya saat ini tengah berlangsung pembangunan mal pelayanan publik. Disinilah nantinya tempat warga tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Semua layanan disatukan dalam satu gedung yang membuat masyarakat lebih mudah, lebih nyaman, dan tentunya lebih efisien. Mal pelayanan publik dengan konsep One Stop Service ini akan dikerjakan secara bertahap. Setelah perampungan struktur bangunan, finishing bangunan diperkirakan selesai di akhir tahun 2026, sehingga pada tahun 2027
bangunan ini sudah dapat berfungsi untuk melayani masyarakat. Di dalam proses pemberian pelayanan publik termasuk perizinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu harus one stop service, harus dilakukan dalam satu bangunan secara terpadu sehingga tidak ada lagi proses izin berada di kantor lain tetapi semua sudah harus bersatu di mall pelayanan publik. Pembangunan Pasar Toboni juga sudah memasuki tahap kedua dengan progres yang sudah mencapai 85%. Pembangunan tahap kedua ini meliputi pengecoran lantai, pemasangan dinding, dan pemasangan atap. Nantinya, pasar ini akan dikembangkan menjadi sentra penjualan terbesar di wilayah ini. Renovasi RSUD Ilaga Ligo sebagai pusat layanan kesehatan di Luwu Timur saat ini juga hampir rampung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu serta menciptakan kenyamanan dan efisiensi melalui fasilitas yang lebih modern. Laboratorium Kesehatan Daerah juga telah berdiri. Fasilitas ini akan mendukung pemeriksaan sampel kesehatan, kualitas air, hingga layanan laboratorium untuk puskesmas dan rumah sakit. Dengan sejumlah pembangunan infrastruktur yang kini dikerjakan, pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap seluruh fasilitas ini segera dapat melayani masyarakat secara bertahap, mulai dari pelebaran jalan menjadi 2 jalur, fasilitas kesehatan, hingga mall pelayanan publik. Inilah wujud komitmen pemerintahan Irwan Bahrisyam dan Puspawati Husler membangun Luwu Timur yang lebih maju dan sejahtera.